Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau kelas 10 yang akan datang, ya kebetulan karena dia sudah mengalami SMP sudah jauh lebih bagus ya. Efeknya luar biasa seperti ini. Kesehatan mental, fisik dan sebagainya. Bahkan ada lagi yang saya rasakan sampai sekarang. Mengejutkan mungkin kalau saya ceritakan kepada panjenengan. Saya di sekolah di kota besar provinsi. Tapi saya pikir itu salah satu akibatnya dari pandemi. Ada anak saya yang ketika saya tanya cita-citanya apa setelah itu cita-cita keren, bukan cita-citanya apa? Menikah. Cita-citanya begitu lulus langsung menikah. Kalau itu menjawab di mana saya paham. Ini di kota besar, di mana media begitu banyak, di mana semuanya serba informasi ada. Iya, betul. Itu akibat dari daring, kelamaan daring seperti itu. Mengerikan. Mereka juga tidak tahu apa itu stunting dan sebagainya. Kalau menikah usia dini itu akibatnya apa? Kata tuh, ibu dan bapak seperti itu di kota besar, apalagi yang di daerah SM3T dan di daerah 3T apalagi yang terjadi. Jadi memang benar dan pasti kita rasakan kesehatan mental dan psikis itu yang masih kami rasakan sampai sekarang. Males belajar. Betul. Karena itu kita gurunya jangan ketularan ya. Nah, di tengah itu ada yang namanya kurikulum darurat, kondisi khusus. Singkat aja, apakah koordinator itu bisa 3 rombel terus koordinatornya 1 orang? Artinya kan 2 kali 3, 6. Taruhlah teman kita ada yang kurang 6 jam pelajaran. Apa bisa begitu, Bu? Terus yang kedua, fasilitator nggak punya hak poin-poin itu nggak punya. Terima kasih. Baik, Pak Seboto, ini penguatan saja karena jawaban panjenengan sudah pertanyaan panjenengan. Pertanyaannya Pak Seboto, saya hanya menguatkan saja. Ketika orang kekurangan jam, ada guru yang kekurangan jam, utamanya untuk yang ASN ya, baik itu P3K ataupun PNS, itu kan wajib memenuhi jam. Nah, kekurangannya silakan. Biar beriman aja terkontaminasi oleh kelompok-kelompok yang nakal sekali ini. Atau bisa
4 jam dalam 1 minggu. Sebenarnya 4 jam dalam 1 hari. Jadi anak-anak itu tetap berpikir, oh sesok jangan P5, sesok anak P5 sampai hari Kamis. Nah karena hari Jumat ini kita hanya 5 jam pelajaran, kita tetap efektif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk tahun berikutnya jika penjenengan sudah sistemnya sudah terbangun, monggo dibuat blog langsung Bu P5 anak-anak. Saya akan menunggu. Nah, gitu kan? Saya khawatirnya nanti Pak Sembodo punya proyek lobby gedung-gedung tinggi di sana loh. Terus aku ditinggal gak aku nangis. Pencakar langit kono. Nah, terus kok Pak Rasipan, Bu saya mau menikahkan 80 anak dalam 1 minggu ini. Oh, aku lah ya terus nangis kelongan pas pada waktunya P5 kok Bu. Terus aku karo sopo ning sekolah. Jadi, nah, terus nanti di setiap P5 akhir dari P5 itu kan ada gelar karya. Kalau gelar karya diadakan di setiap akhir P5, berarti waktu penjenengan akan berkurang, biaya juga bertambah banyak, ya. Dan yang menonton juga hanya kita saja. Maka mari kita bersepakat P5 itu tidak mengambil jamnya siapapun, tapi akan kita pamerkan di saat orang tua mengambil rapot. Di sana orang tua tahu iki loh anaknya sudah belajar seperti ini, itu dan apapun juga. Jadi buat masuk Ibu sebentar, ini untuk tadi yang sudah disampaikan setiap hari 4 jam untuk P5-nya selama 4 hari ya. Nah ini dari kalkulasi tadi setiap proyek kan 162 jam dibagi 14 minggu efektif, itu ketemunya 11,57 dibulatkan menjadi 12 dibagi 4 hari berarti ketemu 3 per hari ya, bukan 4. Tadi 3,76, bukan 12 loh Bu. Kita kan 3 bulan 2 minggu. 3 bulan 2 minggu. 3 bulan 2 minggu 14 minggu Bu. Iya, akhir atau di tengah, tapi saya pilih di tengah. Setelah anak-anak stres, yuk gali abon, yuk kita jalan-jalan dulu ke Tidungan, monggo terserah. Setelah itu balik, dan harapannya setelah anak-anak P5 karena jamnya ojo diolor Bu masih P5 kok, padahal sudah waktunya masuk jam bahasa Indonesia, PKWU, fisika dan lain sebagainya. Demikian bisa nih? Oke. Dihitung kembali.
mohon maaf ya, kata saya, diksi yang saya pilih sedikit kasar. Jangan pelit nilai. Betul. Jangan pelit nilai. Nilai itu didapat bukan hanya dari penilaian akhir, tugas, portofolio, apapun itu. Tapi seperti kata Pak Semboto tadi, iya betul Pak. Kalau di SNBT itu yang dilihat kognitif. Nah, ya kognitifnya. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka juga seperti itu, hanya satu nilai, kognitifnya. Jadi ibu bapak, saya sudah menggunakan trik ini begitu saya masuk di SMA 17. Kenaikannya dalam waktu singkat itu ya, saya langsung lihat tahun lalu seperti apa. Hanya 33 kalau tidak salah. Saya kumpulkan semua teman-teman, saya pelajari, saya analisis, saya kumpulkan teman-teman, kemudian saya sampaikan juga kepada siswa, naiknya 10 siswa, dari 33 menjadi 44. Itu kalau menurut saya dalam waktu sekian bulan itu sudah pencapaian luar biasa. Tidak boleh medit. Kalau maaf sekali lagi. Siapa yang suka medit di sini? Jujur ya, secara umum loh ya. Guru MIPA. Betul. Medit, ya. Oke, jadi gini, untuk mengatasi supaya panjenengan tidak medit, caranya habisi anak-anak saat proses. Betul. Saat proses penilaian harian, tugas dan sebagainya. Kalau nggak tuntas, meremedi kan nggak harus ulangan toh. Dengan tugas, dengan portofolio dan sebagainya. Seperti itu. Dan sekarang tidak boleh hanya pada guru peminatan saja. Nah, kenapa? Di waktu saya begitu masuk eligible, orang tua berbondong-bondong protes. Untung saya baca program baik-baik. Jadi protesnya, anak saya dari semester 1 sampai semester 5 itu selalu ranking paralel. Kok nggak masuk eligible? Kenapa? Berikan wawasan ke orang tua. Jadi karena nilai yang diperhitungkan sekarang bukan hanya mapel peminatan, semua mapel. Tidak ada yang mengatakan mapel seni budaya PJOK, gak usah, gak ada. Semua posisi sama, dan itu sebaiknya sosialisasikan kepada siswa kalau mau masuk di eligible. Tapi ya seperti itu, kita terbuka pada siswa, tapi mindset panjenengan juga harus dibuka. Kalau mau anaknya bisa bertarung di luar sana, dengan harus ikhlas memberikan bekal. Jangan medit-medit. Saya contohkan ya, contoh real yang baru terjadi. Putranya ibu kepala sekolah yang katanya berapa? 5 paralel tiap tahunnya. Nggak ada apa-apanya di NAL. Kenapa? Waktu tes loh ya ini. Waktu tes. Ya iya. Nilainya. Pada waktu itu KKM-nya mah entah 60, entah berapa. Sementara SMP swasta yang lain berani masih tinggi. Untung kalau si anak ini kayak putra-putra kita yang ikut SNBP hanya hitam di atas putih, kalah dia. Untung pada waktu masuk di Nala itu dua-duanya jalan. Jadi ada tes langsung, tes akademik ada yang distandarkan. Ketahuan akhirnya kemampuan yang ini terkalahkan dengan kemampuan yang diberikan langsung standarnya penyelenggara.
masalahnya SNBP tidak ada tesnya. Jadi itu sekali lagi kalau teman-teman pingin menaikkan grade-nya sekolah, yaitu kita membuka diri ya, membuka kembali medit-meditnya, buang dulu, habisi mereka udah dengan cara panjenengan seperti apa, tidak masalah. Dan itu sebaiknya disampaikan kepada anak, yang penting nanti nilai akhirnya juga bagus. Gitu teman-teman. Ada, oh iya, sudah kita diskusikan ini. Ada yang mau disampaikan silakan. Ini sekedar berbagi ya apa yang kami lakukan. Kemudian lagi, satu lagi, ketika anak-anak akan masuk, anak-anak yang eligible akan masuk ke milih, itu dari awal tolong sudah dikawal betul. Misalnya anak yang namanya Lutfi ini mau masuk ke kehutanan ya, mau masuk ke kehutanan. Ada 80 tiket golden ticket yang didapat, ternyata hanya masuk 20, rugi ya kan? Yang 60 tiketnya terbuang begitu saja. Nah teman-teman, ada sepakat membuat untuk ibu di SMA 17 setelah kami bimbing gitu ya. Yang saya ingin, ini masih dalam proses dipercetakan. Ini loh yang saya ingin ke panjenengan. Pentingnya apa? Nama saya ada gitu ya. Pentingnya nama saya ada. Nih, ini tema topik penasihatnya kalau di tempat kami pengawas pembina, penanggung jawabnya kepala sekolah. Ini yang nulis, tim yang menulis. Sementara yang lainnya yang dalam tim itu tapi tidak menulis itu masuk di kontributor. Karena kenapa seperti itu kalau tempat kami? Karena satu tema itu ada 3 topik. Satu tema ada 3 topik. Kalau di sini kan satu tema 1 topik toh. Jadi semua jadi penulis itu nanti. Tuh. Terus ISSN-nya berapa, nomornya berapa, tapi ternyata nggak dapat ISSN tapi QRCBN. Ya. What is the meaning? Cari QRCBN, terus penerbitnya siapa. Nah, sebenarnya kalau seperti itu kita tinggal nulis ini aja, apa layout dan sebagainya, nanti sana yang membenarkan. Tapi tadi teman-teman sudah bagus-bagus, jadi ya lanjutkan. Itu ada pengantarnya, daftar isi. Ini masih dari kami sendiri, jadi belum dibenarkan oleh penerbitnya. Perlu dikirim untuk inspirasi. Masih belum benar Pak. Nanti kalau sudah ada ISBN-nya saya kirim ini. Komitmen, dukungan, berbeda. Mungkin tidak sama dengan yang lain, tidak sama dengan yang tadi gitu ya. Gitu. Nah itu maksud saya, ini memotivasi panjenengan. Ayo menulis. Nanti itu panjenengan akan dapat, meskipun belum mendapatkan poin, tapi panjenengan mendapatkan koin. Syukur-syukur dapat koin. Ya, gitu teman-teman. Presentasi saya cukup singkat. Dan sekarang waktunya panjenengan presentasi. Seperti tadi disampaikan, presentasinya di siapa yang presentasi pertama. Hasil ujian. Sudah siap semua Pak? Oke, monggo. Demikian presentasi